Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan berada dalam keadaan yang baik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Ardiansyah. Saya adalah mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Nusa Putra Sukabumi semester kedua dengan nomor induk mahasiswa 20200100050. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 5 SD atau MI, yang mana materinya diambil dari buku tematik terpadu kurikulum 2013, tema 3, pembelajaran kedua, sub tema 1, tentang sistem pencernaan pada manusia. Dan sebelum saya mulai membahas, saya akan share screen terlebih dahulu. Di sini saya sudah sediakan PowerPoint sebagai media pembelajaran untuk memudahkan rekan-rekan sekalian memahami materi yang akan dibahas pada kesempatan ini. Ini dia. Sistem pencernaan pada manusia. Apa sih itu sistem pencernaan? Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita, yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi di dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. Kemudian proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Nah, dalam pelaksanaan proses pencernaan makanan, organ pencernaan dibantu oleh enzim dan hormon yang prosesnya berbeda pada tiap organnya dan juga mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, jadi yang dimaksud dengan sistem pencernaan itu adalah proses penghancuran dan juga penyerapan sari-sari makanan di dalam tubuh yang terjadi dari mulai mulut hingga lambung, dan juga melalui usus dan berakhir pada anus, dan dibantu dengan oleh enzim serta hormon pada setiap organnya dengan fungsinya masing-masing. Nah, lalu apa saja atau bagian-bagian sistem pencernaan itu apa saja sih? Nah, bagian-bagian dari sistem pencernaan. Pada manusia, organ penyusun sistem pencernaan pada manusia terdiri atas rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selain organ-organ tersebut, organ lain yang membantu dalam proses pencernaan adalah gigi, lidah, kelenjar ludah, empedu, dan pankreas. Jadi, organ inti dari sistem pencernaan ini adalah rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan merupakan organ pertama yang mencerna makanan. Makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Di dalam rongga mulut terdapat beberapa alat pencernaan yang membantu proses pencernaan itu sendiri, ya. Seperti yang kita tadi ketahui, yakni pertama gigi berguna dalam proses pencernaan. Sebaiknya kita menggunakan makanan sebanyak 20 sampai 30 hari. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, gigi bisa dapat menjadi tiga: gigi taring dan gigi geraham. Gigi seri merupakan gigi yang permukaannya seperti kapak dan bendungan. Jumlah gigi seri pada manusia ada 8. Kemudian gigi taring. Gigi taring merupakan gigi yang permukaannya runcing seperti ujung tombak dan berguna
untuk merobek makanan. Jumlah gigi taring pada manusia ada 4 buah, di atas 2, di bawah 2. Kemudian gigi geraham. Gigi geraham adalah gigi yang permukaannya lebar bergelombang dan berguna untuk mengunyah makanan. Jumlah gigi geraham pada manusia ada 8 buah juga. Pada anak-anak terdapat gigi susu, yaitu gigi yang pertama kali tumbuh yang nantinya akan ada dan digantikan oleh gigi. Yang kedua adalah lidah. Lidah berperan sebagai indera perasa. Manusia dapat merasakan rasa manis, pahit, asam, asin karena adanya syaraf-syaraf dan bintil-bintil yang bintil-bintil lidah yang disebut papila. Lidah juga berguna untuk menempatkan makanan, membantu menahan makanan dan mendorong makanan masuk ke kerongkongan, selanjutnya diteruskan menuju ke mata. Dan yang ketiga, kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan air liur yang berguna untuk mengencangkan makanan agar mudah dicerna dan telan. Kelenjar ludah pada mulut menghasilkan enzim hialin yang membantu pencernaan makanan secara kimiawi. Selain sebagai pengencer makanan, ludah juga berguna untuk membunuh kuman di dalam mulut yang masuk bersama makanan. Di dalam air ludah terkandung enzim amilase yang berguna untuk mengubah zat tersebut menjadi zat gula. Nah, zat inilah enzim inilah yang menyebabkan ketika kita memakan nasi, jika kita punya lama-kelamaan, maka rasa nasi tersebut akan terasa manis. Dan yang kedua dari sistem pencernaan, kerongkongan. Kerongkongan adalah organ lanjutan dari mulut, di mana makanan masuk ke kerongkongan setelah dikunyah di mulut. Kerongkongan adalah bagian saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan terletak di dalam leher dan berada di belakang tenggorokan. Di belakang rongga mulut terdapat tonjolan sebesar jari yang disebut dengan uvula. Pada ujung tenggorokan terdapat tekak atau faring yang berfungsi sebagai saluran yang mengatur masuknya makanan ke kerongkongan menuju lambung dan masuknya udara ke tenggorokan menuju paru-paru. Kerongkongan melakukan gerak peristaltik, yaitu gerak mendorong makanan menuju lambung. Nah, jadi kerongkongan ini di dalamnya ada terdapat faring, yaitu untuk mengatur masuknya makanan ke kerongkongan dan masuknya udara ke tenggorokan, karena di dalam leher kita terdapat dua saluran, yaitu ada tenggorokan dan ada kerongkongan. Kerongkongan adalah untuk kerongkongan adalah untuk makanan menuju lambung, sedangkan tenggorokan adalah untuk udara menuju paru-paru supaya tidak salah masuk. Yang ketiga adalah lambung. Setelah melewati kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung merupakan pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Lambung melakukan pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik di dalam lambung yaitu peremasan makanan yang dilakukan oleh otot-otot dinding lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh lambung. Lambung menghasilkan enzim renin yang berfungsi mengedepankan protein susu menjadi kasein. Enzim pepsin berguna untuk mengubah protein menjadi asam amino, asam klorida atau HCl yang dapat membunuh kuman dan penyakit yang masuk bersama makanan. Zat ini juga berfungsi untuk mengasamkan makanan. Jadi di lambung ini adalah proses semua makanan, penghancuran makanan terjadi. Selanjutnya, usus besar. Nah, dalam tubuh manusia terdapat dua jenis usus, yaitu usus besar dan juga usus halus. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu usus besar. Usus besar terdiri dari atas usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Seperti yang dapat kita lihat di gambar di samping, bahwa usus ada dari bawah ke atas, melingkar ke sebagian sampingnya dan turun ke bawah. Nah, dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam-garam mineral. Bagian usus besar naik memiliki umbai cacing. Usus besar ini berfungsi untuk menyerap kelebihan air, lemak, mineral,
sel-sel mati dan bakteri yang membentuk padatan yang disebut feses atau tinja. Di dalam maksud besar, sisa-sisa makanan dibusukkan oleh bantuan bakteri Escherichia coli. Kemudian usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang di dalam sistem pencernaan manusia. Panjangnya usus halus orang dewasa mencapai kisaran antara 6 hingga 8 meter. Dan di dalam usus halus ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Nah, bedanya dengan usus besar tadi adalah untuk menyerap kelebihan air, lemak, serta membentuk padatannya disebut feses atau tinja, serta juga membusukkan ada umbai-umbai cacing dan juga untuk membusukkan sisa-sisa makanan yang tidak berguna. Kemudian dalam usus halus ini adalah penyerapan sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan yang terakhir adalah anus. Anus merupakan lubang akhir dari saluran pencernaan makanan. Pada anus tidak terjadi penyerapan sari-sari makanan. Anus berfungsi untuk mengeluarkan sari-sari makanan yang tidak diserap oleh tubuh. Nah, jadi sari-sari makanan yang dibusukkan oleh di dalam usus besar tadi akan dikeluarkan melalui anus. Bahan padat hasil pembusukan dikeluarkan sebagai putih dan gas. Gas dikeluarkan berupa feses akan didorong oleh otot-otot polos menuju ke anus sebelum akhirnya dibuang ke luar tubuh. Proses pembuangan feses ini dinamakan dengan defekasi. Otot-otot di sekitar anus akan berkontraksi sehingga anus membuka dan mengeluarkan feses. Cairan-cairan yang tidak berguna akan dikeluarkan melalui lubang kemih berupa air seni. Selanjutnya adalah bagaimana proses pencernaan pada manusia terjadi. Setelah mengenal bagian-bagian dari sistem pencernaan itu sendiri, sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih proses pencernaan makanan pada manusia itu terjadi. Nah, prosesnya adalah secara sederhananya ada 6 proses. Yang pertama, proses memasukkan makanan ke mulut. Kemudian, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Proses menelan makanan ke kerongkongan. Kemudian proses pemecahan makanan dari zat kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus dan proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui anus. Namun secara terperinci proses pencernaan manusia itu dibagi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik yaitu proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan cara menghancurkannya. Proses ini dilakukan dengan menggunakan gigi di dalam mulut. Jadi ini adalah proses penghancuran makanan di dalam mulut oleh gigi, yang mana ini adalah proses pertama ya, yaitu memasukkan makanan ke dalam mulut, dan proses kedua yaitu mengunyah makanan menggunakan gigi hingga menjadi halus. Kemudian ada pencernaan kimiawi, yaitu proses pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Pencernaan yang berlangsung di dalam mulut, lambung, dan juga usus. Tujuan pencernaan dengan bantuan enzim adalah mengubah zat-zat makanan sehingga mudah diserap oleh tubuh. Kemudian untuk apa sih sistem pencernaan itu? Nah, jadi sistem pencernaan pada tubuh manusia adalah berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari-sari makanan. Kemudian, selain daripada itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Keberadaan zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Nah, jadi secara sederhananya, sistem pencernaan pada manusia itu berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh serta menyerap sari-sari makanannya, dijadikan sebagai energi atau tenaga untuk kita dapat beraktivitas. Dan itu juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh karena bagian tersebut akan menjadi racun bagi tubuh kita jika tidak dikeluarkan. Nah, kita sudah sampai di penghujung bahasan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan rekan-rekan semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.